Nah, sekarang saya contoh ngambil ke bab 2. Saya balikin lagi ke mana? Ke PPT. PPT. Ke mana? PDF. Nah, coba lihat ini teman-teman. Ini kan tadi kerangka konsep ya. Nah, di kerangka teori, nah ini. Jadi, pada saat kalian nanti bikin bab 2 atau tinjauan pustaka, ini semua nih, ini harus dibahas nih. Pas bikin tinjauan pustaka. Jadi semuanya dibahas. Gampangnya, isi babnya apa Pak? Bab 2 itu. Nah, kita bisa lihat ya, dari punya teman saya. Tuh, saya nggak dapat daftar isinya sih. Nah, nih. Dia mulai dari mana? Dari si pengertian tekanan darah atau pengertian hipertensi itu sendiri. Ya. 2.1-nya tekanan darah, 2.2-nya hipertensi gitu ya. Oh, semuanya. Terus klasifikasinya. Habis klasifikasi apa tuh? Pengukurannya bagaimana? Patofisiologinya. Epidemiologinya gimana? Baru masuk faktor. Ya, baru masuk faktor. Nah, semua faktor itu dibahas. Ya, umur, jenis kelamin, riwayat. Bapak. Apa? Berarti yang bab 2-nya itu bikin kerangka kayak gitu. Iya, bikin kerangka. Nanti implementasinya bikin tinjauan pustaka. Iya, iya, iya. Masya Allah. Semua faktor. Tuh, panjang banget. Semua faktor. Obesitas. Jadi kalau kalian meneliti tentang apa ya, stroke dengan hipertensi, maka yang harus masuk yang mana? Sebisa mungkin semuanya dimasukin dulu tuh. Walaupun pada kenyataannya nanti kita nggak meneliti semuanya, ya kan? Yang kita ambil yang mau kita teliti saja, gitu. Oke. Nah, seperti itu. Any question? Bapak, Nah, ini kan yang dicontohin Bapak penelitian analitik. Kalau penelitian deskriptif, bikin apa kerangka konsepnya gimana? Kan nggak ada faktornya, Pak. bagus. Pertanyaannya bagus. Tadi kemarin di kelasnya juga saya lupa jelasin. Pak, kalau deskriptif, maka kerangka konsepnya gimana? Kerangka konsepnya sama kayak kerangka teori. Berarti kayak bab 3 ya, Pak, yang tadi Bapak jelasin. Iya, jadi kerangka konsepnya sama kayak kerangka teorinya untuk yang deskriptif. Tapi tetap pakai bagan gitu, Pak. Pakai tetap bagan. Walaupun ada beberapa dosen ya, dia kerangka konsepnya nggak ditulis. Jadi langsung tulis kerangka teori sama dengan kerangka konsep tuh ada yang kayak gitu. Itu ada yang seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya, ini contoh bimbingan saya nih lihat nih, bab 2 tinjauan pustaka tentang skabies. Nah, langsung faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian skabies apa aja nih ada di sini. Gitu ya. Itu ditulis semua tuh. Berarti bisa jadi lebih dikit ya, Pak, daripada yang analitik. Enggak juga. Sama Kalau aja secara ya. kuantitas saya nggak mau bilang, tapi intinya misalnya gini, kamu meneliti tentang hipertensi, doang nih, gambaran kejadian hipertensi. Terus apa kamu nggak bahas faktor-faktornya? Kan tetap bahas, walaupun nggak diambil faktor-faktornya. Itu kayak gitu. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi intinya bab 2 itu apa sih? Bab 2 itu kita mereview lagi, melakukan studi pustaka gitu ya, yang kemudian hasil studi pustaka atau tinjauan pustaka tersebut kita buat dalam bentuk kerangka teoritis di bagian akhirnya. Salah. Mana nih? Kok jadi stop share sih? Nah, nih.
Kita lihat nih di sini. Oh, ini kerangka konsep, salah. Nah, nih. Kita bisa lihat. Jadi setelah kalian nulis tinjauan pustaka, di bagian akhir kita tutup dengan kerangka teoritis atau kerangka teori. Nah, ini seperti ini. Nah, kerangka teori ini kemudian kita kurang-kurangin ya, kita ambil saja yang kita ingin teliti menjadi seperti ini. Nah, nih. Pak, itu kotak-kotaknya kita yang bikin, Pak. Yoi. Tuh ribet banget, Pak. Ribet. Emang. Aduh. Tapi ada anak kelas B konsul. Terus dia ngaku curcol. Pak, saya baru merasakan ternyata kenapa sih kita males ngerjain skripsi atau tesis, karena emang males. Saya ngumpulin semangatnya, emang. Kenapa skripsi nggak selesai? Apalagi kalian sekarang modenya mode di rumah gitu kan, udah mode maaf ya Pak, nggak apa-apa, saya bilang emang situasi psikologisnya emang begitu gitu, udah nggak kuliah, nggak ke kampus, jadi emang harus ada yang ngingetin. Itulah kenapa saya bilang ke bimbingan saya yang skripsi, tolong seminggu sekali temuin saya, bukan temuin, kita Zoom meeting ya, saya bilang gitu, untuk progres gimana skripsinya udah sampai mana. Oke, jadi begitu ya, bab 2 cepet kan, nggak lama, bikinnya yang males. Bapak review lagi dong bab 2-nya, Pak. Review lagi, Pak, bab 2-nya biar bisa kerekam lagi, Pak. Jadi Assalamualaikum, Pak. bab 2. Mau nanya, Ima. Bab 2 itu sebenarnya apa sih? Bab 2 itu sebenarnya adalah kerangka teori dan kerangka konsep ya. Ini seperti yang kalian lihat di layar. Nah, kerangka teori dia merupakan hubungan antar konsep berdasarkan studi empiris. Apa bedanya dengan kerangka konsep? Kalau kerangka konsep dia juga sama, hubungan antar konsep yang dibangun berdasarkan hasil atau studi empiris terdahulu, tapi ada tambahannya, yaitu apa? Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Itu kayak gitu. Jadi memang kita menuliskannya berdasarkan hasil kerangka teoritis. Simpelnya, kerangka teori dan kerangka konsep merupakan satu yang berhubungan, tapi kerangka konsep sudah lebih konsepsional, sudah lebih ringkas, tidak seribet kerangka teori. Simpelnya apa? Ada bagian yang dikurangi di situ. Nggak semuanya kita tulis, tapi cukup yang kita ingin teliti saja. Ya, yang kita ingin teliti saja, teman-teman. Nggak semuanya, ya. Nah, pada saat membuatnya itu kita bikin, misalnya kita ngambil tentang hipertensi. Hipertensi faktornya banyak banget. Tapi pada saat kita menulis pada saat kita meneliti atau kita buat kerangka konsepnya, itu nggak semua faktornya kita masukin, tapi cukup yang kita ingin teliti saja. Contoh tadi misalnya teman kalian pengen meneliti tentang perilaku penggunaan APD, ngambilnya hanya pengetahuan dan sikap. Sedangkan kita tahu bahwasannya dalam penggunaan APD nggak cuma pengetahuan sama sikap yang menjadi faktor, tapi ada faktor-faktor yang lainnya. Kalau di tinjauan pustakanya itu kita tulis semua faktor yang berhubungan dengan si variabel dependennya. Tapi pada saat di kerangka konsep cukup yang mau kita teliti saja, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaan antara kerangka teori dan kerangka konsep. Clear? Ada pertanyaan? Saya mau tanya, Pak. Ya. Kan tadi kalau yang kerangka teori itu semuanya Pak ya, yang dibahas ya Pak, semua faktor-faktor. Ya. Terus kalau kerangka konsep kan apa yang kita mau ambil faktor-faktor tersebut gitu. Nah, pas di kerangka konsepnya itu berarti mengulang yang tadi di kerangka teori gitu Pak, apa harus ada teori baru lagi nantinya?
Pas nulis paragrafnya gitu? Iya, Pak. Oh enggak, nanti kalau di paragrafnya dia kayak gini aja nih, mana ya? Itu semacam justifikasi aja. Nih, kita cukup nulis kayak begini doang. Nggak perlu ditulis lagi kayak kayak tinjauan pustaka tadi, enggak. Jadi cuma Oh, iya. dikasih pendahuluan, terus dibuat kerangka konsep, udah langsung masuk definisi operasional. Nah, tapi kita belum masuk. Sampai sini aja. Nah, tagihan kalian nanti sebelum UTS mulai adalah sampai bab 2. Nanti saya akan aktifin ini ya, akan aktifin apa namanya? E-learning kalian. Jadi ngumpulinnya kayaknya via e-learning deh, kayaknya ya. Jadi nggak perlu nulis lagi panjang-panjang ya, cukup nulis kayak begini aja nih, justifikasi aja. Udah seperti ini doang kok. Kan udah kita tulis di bab 2, jadi nggak perlu kita tulis lagi. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Lagi? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya silakan. Kan judul saya itu gambaran pengetahuan sikap tentang pelecehan seksual kan. Nah, di bab 2 itu harus ada aturannya nggak sih? Yang pertama dibahas itu variabel independennya atau variabel dependennya atau Ya, bebas? sebenarnya memang kita mulai dari topik utama ya gitu. Jadi ya misalnya kamu pelecehan seksual, ya kita bahas tentang pelecehan seksualnya dulu, harusnya sih begitu. Termasuk jenis-jenisnya juga Pak, berarti dijabarkan? Ya, nah, jadi itu udah kayak buku deh, tinjauan pustaka tuh, mirip. Iya, ya. Makasih ya, Pak. Bapak nanti saya minta contoh ini apa buat di-share di grup. Boleh kan, Pak? Apa tuh? Ini chapter 2 Boleh. sama chapter 3. Iya sama PPT ya, Pak? Nah, Nanti saya baca lagi. Kasih, Pak. boleh, Audi. Ada lagi? Warnanya boleh, Pak. Boleh. Tadi tuh yang karakteristik responden gaya hidup asupan obesitas itu emang faktor dari kejadian hipertensi tersebut ya, Pak? Iya, nah. Kan di awalnya emang iya nanya itu dulu deh. Iya, betul, betul. Intinya gini ya, teman-teman. Judul kalian, semua faktor yang berhubungan tuh dimasukin dulu. Nanti pas di kerangka konsep, cukup yang kita ingin teliti aja yang masuk, gitu. Terima kasih. Intinya kayak begitu. Inti simpelnya, inti mudahnya seperti itu. Lagi? Kalau nggak ada, saya mulai hipoglikemi nih. Lemas. Pak, kita medlit cuma sampai bab 3 doang kan, Pak? Bab 4, bab seterusnya enggak kan? Sampai bab 4. Nih, saya kasih nih ya. Ini skripsi anak UMJ nih, bimbingan saya nih. Mana ya? Saya kasih lihat daftar isi aja ya. Nah nih, kita sampai mana? Sampai bab 4, sampai sini nih. Sampai etika penelitian. Nggak ada gambarnya, Pak. Ada. Udah. Udah ada. Sampai metode penelitian, Pak. Yes, sampai metode penelitian. Nanti kalau UTS itu cuma sampai kerangka konsep aja. Nanti habis UTS kita akan lengkapi dengan definisi operasional, hipotesis, jenis dan desain. Ini belum nih. Ini ribet nih. Ini satu pertemuan satu nih. Jenis satu, populasi sampel satu, analisis satu, etika satu, banyak. Nanti akan makin, jadi intinya kalau nanti proposal kalian beres ya, bener ya,
itu kelihatan benang merahnya. Dari mulai bab 1 sampai bab 4 itu konsisten. Yang dibahas adalah itu terus gitu. Udah gitu. Nah, carilah yang full text kayak begini supaya kita bisa quote and quote melihat untuk dipelajari. Nanti kita tinggal mengikuti dan memodifikasi kayak begitu. Tiara ini Tiara yang tadi nanya-nanya tentang hubungan bukan? Tiara. Iya, Pak. Ya. Kamu yang judulnya tadi iya gitu ya. Jadi iya. Cari yang case masuk karena itu berbeda. Ya itu berbeda. Iya. Analisisnya berbeda. Nanti khawatir malah nggak bisa dapet. Nggak apa-apa kok, pelan-pelan aja, santai aja. Ya. Bapak mau nanya. Ya, silakan. Masih ada 5 menit. Sebelum Pak, itu kan dia tinjauan pustakanya kan skabies, terus yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian skabies, terus yang ketiga kerangka teori. Nah, itu dia yang di skabies itu yang dijelasin, dia isinya apa aja, Pak? Cuma definisi atau saya tadi ketinggalan. Ya, kita lihat nih. Ya, kita lihat aja dia ngisi apa. Definisi, gejala, pencegahan gitu-gitu gak, Pak? Harusnya sih begitu ya. Iya, Pak, makanya. Nih, definisi, manifestasi klinis, etiologi, udah kayak anatomi fisiologi nih. Epidemiologinya, patogenesisnya, diagnosanya, tuh panjang. Pencegahannya, baru masuk faktor. Faktor berarti yang 2.3, 2.2. Faktor bisa sendiri, nggak masuk ke yang atas juga, nggak apa-apa. Iya, sendiri dia. Nih, faktor masuk deh umur, jenis kelamin, pengetahuan, semua nih tuh dimasukin sikap, masukin personal ID. Kalau pasien gimana Pak? Pakai begitu juga faktor-faktor? Hah? Yang kepuasan pasien, yang mutu. Kepuasan pasien dia berbeda ya, hati-hati. Silakan lihat yang contohnya kepuasan pasien. Saya ada nggak ya? Ada deh, bentar. Ini udah ya, Pak, saya mau kalau ada contohnya, Pak. Ada kok, kakak kelas kalian juga tentang itu kok, kepuasan pasien sebentar. Pak, kalau misalkan kan misalnya judulnya mutu pelayanan kesehatan. Nah, ya jadi yang pembahasan itu kepuasan pasien tetap. Boleh mulai dari kualitas layanan dulu. Ini contoh nih punya kakak kelas kamu nih, bimbingan saya juga nih. Ini lama loh adingnya. Nih, gambaran kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan. Nah, ya. Tahun lalu bimbingan saya kepuasan pasien 2 orang, sampai pusing saya. Kamu bedain ya, kamu analisisnya pakai yang ini, kamu analisisnya pakai yang ini. Jadi saya bedain. Biar nggak sama. Nih, daftar isinya nih. Ya, begini doang lagi, parah banget. Kita di bab 2 ya. Dia startnya dari mana sih? Ini 173 halaman, banyak amat ya. Pusing saya ingatnya. Gila, berapa bulan tuh Pak kerjanya? Berapa bulan? Penelitian cuma 2 bulan kali. Nih, landasan teorinya nih. Dia mulai dengan kualitas layanan kesehatan. Tuh. Terus dimensi mutu dibahas. Dimensi mutu ada apa aja. Ya, tuh dibahas di sini. Kemudian... Tapi kalau misalkan pertamanya kita mutu pelayanan dulu, habis itu kepuasan pasien baru nomor 3. Kepuasan. Jadi emang untuk kakak agak berbeda ya. Termasuk K3. K3 juga kalian harus bahas tuh kecelakaan kerja itu apa. Itu harus dibahas tuh.
Nah, mungkin enggak. Undang-undangnya yang mendukung apa, itu dibahas. Ini kepuasan pasien baru dibahas setelah kualitas. Terus baru bicara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Tuh, ada. Jadi emang agak berbeda ya. Nanti kerangka teorinya juga beda. Jangan salah, mana ya. Pokoknya usahain punya kayak gini nih, kalian ya, yang lengkap. Jadi punya patokan. Nah, lihat nih, kerangka teorinya berbeda. Tuh. Ini kerangka teorinya. Terus kerangka konsepnya gini. Nah, ayo, makin rumit kan? Pak, kirimin dah, Pak. Kirim ke Audi. Cari contoh, Bapak. Ya. Nanti gitu. Emang nggak punya? Harusnya ada. Emang nggak Saya ketemu? minta Oke. 2012. Cukup ya dulu ya. Masya Allah.